Pernikahan itu ada yang sipil, yaitu kalau kita di Indonesia KUA berdasarkan negara. Terus ada yang um, agama, juga sipil juga. Jadi kayak mayoritas orang Indonesia nikah dulu, ijab kabul, terus mereka kayak catatan sipil. Kayak itu ya kan. Berlagak posh. Ada juga, jadi orangnya working class yang seolah-olah memperlihatkan mereka itu mewah, biar kelihatan dihargai, biar kelihatan saya lebih dari kamu, kayak gitu ya kan. Di Inggris ini ya memang masih ada apa namanya itu kelas-kelas sosial di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ponde. Kali ini adalah vlog untuk hari Rabu, jadi pertengahan mingguan ya, middle weeks kalau kita bicaranya di sini. Nih saya udah kayak presiden RI aja ya, ada benderanya di sebelah, terus ngomong nanti bicara BBM kita naikkan lagi, jangan sampai. Ya kayak presiden mau pidato aja. Anyway guys, saya kayaknya mau bikin vlog setiap minggu. Saya aja bicara bagi kalian karena banyak komen-komen yang nggak sempat saya jawab. Terus kita akan bicara acak-acak aja, maksudnya belak-belakan aja setiap hari Rabu ini. Apalagi banyak sekali dari penonton Satria Ponde yang keponya dari segi positif ya. Maksudnya mereka pengen tahu bagaimana di sini, bagaimana orang di sini. Terus ya sharing lah, kita sharing informasi, itulah intinya. Kita akan perbandingkan mungkin dengan negara kita, dengan negara di sini atau di dunia berdasarkan pengalaman saya, tapi perbandingan bukan menghujat, tanda kutip positif pembandingannya. Right. Akhir-akhir ini vlog saya itu tentang pernikahan orang Indonesia. Jadi saya akan membahas, ngasih informasi atau sharing bagaimana sih pernikahan Indonesia, bagaimana sih pernikahan orang lokal di sini, bagaimana prosesnya. Kebetulan saya sering, ya lumayan pernah lah pergi ke tempat pernikahan orang di sini, baik itu dari segi agama, baik itu dari segi catatan sipil. Itu beda guys. Dan juga pernikahan orang Indonesia di sini, perayaan yang lain-lain semacam itu. Oke, sedikit tentang pernikahan ulang Mbak Jini. Apakah itu budaya? Apakah itu harus di sini? Sama sekali enggak. Di video kalian akan lihat tidak akan 100% seperti di Indonesia, tidak akan namanya campuran terus dirayain di Inggris. Tapi secara umum pernikahan itu berkonsep Indonesia. Karena ada juga yang nanya agama Mbak Jini apa, agama beliau Islam. Tapi saya nggak tahu detail tentang keislaman dia, itu bukan wilayah saya untuk menanyakan atau untuk tahu, Tapi yang beliau, saya nggak nanya sih dulunya, cuman dari kita bicara-bicara, jadi beliau cerita, ya ibu beliau itu udah hajah, tinggal di Bandung sekarang, asli India kalau nggak salah, dan bapak asli Indonesia. So, itu aja yang saya tahu. Jadi, dan saya tahu karena kita pernah dulu holiday bareng dan beliau puasa waktu hari Kamis. Jadi di situ saya juga tahu beliau adalah seorang Muslim. Nah, tapi beliau punya suami orang sini dan suami beliau punya saudara. Jadi suami beliau punya family juga ya kan. Jadi di acara pernikahan beliau itu kalian akan lihat campuran adat sedikit. Walaupun mayoritas adalah adat Indonesia, tapi nggak bisa kita pungkiri karena kerabat-kerabat beliau, terutama dari suami beliau itu adalah bagaimanapun mereka orang pribumi ya kan. Jadi kalau ada tamu, apalagi di negara mereka, ya kita harus respect juga budaya mereka. Jadi kalau kalian lihat ada minum-minum atau pesta-pesta dan lain-lain, ya itu adalah bagian dari budaya orang sini, walaupun pernikahan konsepnya Indonesia.
Jadi di situ ada toleransi sih sebenarnya, ada sensitif kalau kita bicara, tergantung orang bagaimana menilainya. Kalau bagi saya diundang, saya datang, dan apalagi konsep Indonesia, so why not, ya kan, sambil promosi. Anyway, terus bagaimana di sini pernikahan orang asli di sini, atau apakah mereka berdasarkan budaya atau berdasarkan tradisi, berdasarkan apa perbedaannya dengan Indonesia? Kalau di sini yang namanya pernikahan, acara pernikahan itu kita diundang ya, kita dikasih kartu dikirim terus diundang. Tapi kalau cuma ulang tahun atau acara-acara yang lain biasanya lewat WhatsApp atau teleponan aja. Cuman kalau pernikahan biasanya diundang, dan mereka di sini pernikahan itu ada yang sipil, yaitu kalau kita di Indonesia KUA berdasarkan negara, terus ada yang agama, juga sipil juga, jadi kayak mayoritas orang Indonesia nikah dulu, ijab kabul, terus mereka kayak catatan sipil, kayak itu ya kan, atau sebaliknya. Terus kalau yang agama, mereka ke gereja, yaitu biasanya di Inggris terkenal itu Kristen Protestan, Katolik jarang di sini. Jadi mereka nikahnya di gereja seperti di film-film yang kalian lihat. Nah, begitulah juga di sini. Dan mereka mengundang orang itu berdasarkan seremoninya, pestanya. Ada yang diundang siang mungkin ke gereja, biasanya itu kerabat-kerabat paling dekat. Kemudian partinya malam. Nah, itu biasanya mayoritas. Jadi ada ininya, golongan-golongannya. Karena kalau ke gereja mungkin nggak boleh tamunya terlalu banyak dan lain-lain. Dan mereka mungkin pengen orang-orang yang terdekat aja. Begitu juga yang lewat sipil, sama yang pergi ke kantor KUA-nya, City Hall namanya di sini. Nah, di situ juga orang-orang yang tertentu juga ke sana gitu. Dan pestanya juga begitu sama. Tapi mereka nggak ada yang nyebut atas nama Yesus atau atas nama Tuhan atau yang lain-lain. Jadi mereka hanya berdasarkan standar dari negara. Kenapa mereka pilih itu? Ya karena mereka nggak percaya dengan agama. Kemudian buat apa nikah? Itu hanya melegalkan. Jadi sesuatu hal seperti harta warisan anak dan semua lain-lainnya itu jelas terstruktur kalau mereka menikah lewat sipil. Tapi jadi banyak ini pertanyaan, kapan kalian nikah? Apalagi kalau ke saya sih, saya ngerti karena saya udah ratusan kali dapat pertanyaan itu. Tapi kalau orang Inggris atau orang Eropa atau negara yang udah freedom, udah kebebasannya tingkat dewa, generasi baru itu mereka aneh kalau mendengar pertanyaan seperti itu, guys. Jadi kalau kalian tanya Sidel, kapan nikah, mungkin aja mereka nggak akan nikah, tapi mereka punya keluarga, ada di sini banyak sekali. Terus ada juga yang punya anak, tapi mereka tidak satu rumah, anaknya seminggu di sini, seminggu sama bapaknya. Kadang sampai anaknya 4, namanya masih pacaran menurut mereka, dan mereka nggak serubah. So, jadi kalau saya senang sekali karena kalian bertanya ya, it's good. Kalau saya tahu, saya jelaskan. Jadi kalau kita di Indonesia atau di Asia yang punya budaya, yang punya agama, percaya sama Tuhan, itu kalau kita udah bicara tentang dunia luar, totally different. Beda sekali. Mungkin pertanyaan yang kita lontarkan itu biasa di Indonesia, tapi sampai di sini orang nggak ngerti. Padahal pertanyaannya simpel, kapan kamu nikah? Nah, karena budaya mereka tidak seperti itu, tidak mengharuskan lagi seperti itu dulu, ya. Kalau kita sebut mungkin sebelum tahun 1980-an mungkin, atau sebelumnya itu, memang kayak budaya kita. Jadi mereka masih kuat gitu ya. Tapi generasi sekarang ini mereka nggak peduli. Lihat aja kayak Leonardo DiCaprio, nggak tahu apa dia nikah atau enggak. So, kayak itu juga di Inggris. Jadi Perdana Menterinya aja baru tahun kemarin nikah. Umurnya udah hampir 60 tahun.
karena pacarnya mendesak. Mungkin. Anyway, ya itulah di sini guys. Kemudian menghadiri pernikahan atau pesta pernikahan atau seremoni perkawinan orang di sini. Kalau kita di Indonesia adanya hidangan Prancis, ada makan-makan secara adat, ya kan. Kalau di sini orang pribumi dulu ya. Di pribumi di sini kebanyakan kayak salad, kayak makanan ini simple. Ini yang pada umumnya ya. Kalau kita ke yang berkelas, yang kelas tinggi, yang uang banyak, itu mungkin ya kayak ya di TV ada dinner segala macam kayak itu kan, tapi itu kayaknya jarang sekali. Kalau di tempat saya tinggal yang kayak orang-orang orang biasa kayak saya aja, ya income-nya biasa-biasa aja, standar hidupnya biasa-biasa aja, lebih dikit aja, itu biasanya mereka akan apakah itu di rumahnya atau mereka akan menyewa, biasanya mereka sewa hall, yaitu sebuah pub. Di pub itu bukan hotel sih, hotel itu beda lagi, nanti kita masuk yang hotel, tapi ini yang kehidupannya biasa aja, mereka akan sewa hall, itu ada nanti DJ karaoke-nya. Nah di sana itu paling ada nanti makanan-makanan ringan, yang makanan kayak dimasak sebanyak-banyak kayak kita itu jarang saya pernah lihat. Tapi biasanya makanannya apakah itu nanti salad, apakah itu sandwich, semacam-macam itulah. Itu aja sih, karena mereka lebih cenderung ke minuman alkohol. Nah itu yang terpenting bagi mereka. Tapi kalau di hall itu tamunya bayar minumnya, jadi bayar di barnya. Jadi mereka sewa hallnya itu paling sekitar 8 juta, itu aja yang punya acara. Yang lain-lain datang silakan terus mau kasih kado ya. Tapi kalau Mbak Gini ini eksklusif, ini namanya posh. Posh itu artinya mewah, yaitu kelas orang menengah ke atas. Mereka akan sewa hotel, jadi konsepnya itu udah wow gitu. Jadi mereka bayar makanannya, jadi kita datang aja ke sana, lebih ke kelas-kelas gini lah, Apakah orang Indonesia semua begitu? Di sini nggak semuanya, itu bagi yang mampu aja. Jadi kalau orang Indonesia di sini yang nikah seperti pribumi di sini, ya paling biasanya mereka undang kita ke rumahnya, terus mereka masak. Itu aja perbedaannya sih. Yang kelas menengah biasa ke bawah ya, kalau orang Indonesia di sini. Jadi mereka undang, terus mereka masak, semuanya gratis, kita ngasih kado dan selamat, itu aja. Kemudian ini perbedaannya di Indonesia ini di Inggris ini ya memang masih ada kelas-kelas sosial di sini. Itu seperti saya bilang tadi, ada posh, ada working class. Working class itu seperti saya, yaitu orang yang bekerja setiap hari, terus pendapatannya biasa, tinggalnya di rumah-rumah biasa kayak ini. Yang posh itu orang-orang yang pendapatannya lebih, terus biasanya rumahnya lebih bagus, lebih bernilai tinggi. Kalian pasti ngerti maksud saya. Dan cara bicaranya guys, ini yang menarik ini. Jadi working class itu yang paling populer di sini. Karena orang posh, orang mewah itu sekarang ini mereka pengen bicara seperti orang working class, yaitu dengan menggunakan kata F. Itu tren. Maksudnya bukan tren lagi sih, udah membudaya di sini. Kalau dulu kalau ngomong seperti itu memang di sini kayak berandalan atau nakal atau orang nggak berpendidikan. Jadi ada tipe-tipe orang posh di sini, orang mewah di sini. Ada orang posh yang mereka tidak mau bercarut-marut kalau ngomong F, nggak ngomong bahasa F, tapi mereka senang dengan orang working class seperti saya yang ngomong F. Mereka ketawa mendengarnya. Bagi mereka nggak masalah kalian mau ngomong F atau bla bla bla, Terus
ada juga orang posh tapi carut-marut juga ikutan. Kenapa kita tahu dia mereka posh? Karena bahasa yang mereka gunakan itu beda. Walaupun mereka bercarut-marut ngomongnya folk, bla 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 folk, tapi logatnya itu atau kata-kata yang mereka gunakan itu posh, mewah. Jadi ada perbedaannya guys dari kata-kata bahasa Inggris yang digunakan. Jadi kalau kita ketemu orang terus mereka walaupun bercarut-marut, dari situ kita bisa tahu, oh kamu posh ya. Dan jadi semakin lucu, Terus ini yang paling kebanyakan orang nggak suka di sini, orang posh, tapi mereka benci atau nggak suka dengan orang yang working class. Maksudnya ya kalau ngomong itu harus kayak ratu gitanya. Kalau ngomong itu harus sopan, harus artikulasi jelas, pokoknya kayak ada beraturan gitu, jangan asal ngomong, itu pengennya mereka. Nah di sini itu yang paling diejek sama orang-orang di sini, karena you cannot be yourself dan nggak nyaman orang-orang di sini di dekat orang-orang yang kita harus teratur, jangan begitu, jangan begini, ngomong itu harus sopan, harus teladan, harus menghargai, harus pokoknya harus pakai tata cara, berpakaian harus berpakai tata cara, bla bla bla. Di sini apalagi generasi muda sekarang atau generasi yang orang working class banyak yang berpendidikan, banyak ya, di sini pendidikan gratis ya kan, jadi pengalaman mereka bagus. Cuman gaya hidupnya aja yang agak nggak ngikut aturan, misalnya nggak ikut adat atau tata krama yang orang-orang posh jalani. Jadi mereka udah bete, udah nggak nerima lagi. Let's go be yourself, tapi kita tetap menghargai. Menghargai nggak harus di sini dengan kata-kata. Mereka menghargai orang di sini dengan cara bersikap juga. Cuman orang yang posh ini, mereka kadang-kadang ada yang pretend, ada yang berlagak posh, ada juga. Jadi orangnya working class yang seolah-olah memperlihatkan mereka itu mewah biar kelihatan dihargai, biar kelihatan saya lebih dari kamu, kayak gitu ya kan. Mereka bicaranya diatur-atur, tapi kelihatan juga sama orang-orang sini sok-sok posh sama kamu, kayak gitulah. Jadi ada juga di sini. Ini fenomena yang mungkin bagi kalian yang nggak tinggal di Inggris, yang tinggal di Inggris pasti tahu, tapi yang nggak tinggal di Inggris begitulah. Masih ada polemik sosial di sini. So, jadi apakah setiap orang working class seperti saya ini akan bercarut-marut kata-katanya di setiap tempat? Enggak. Jadi ada tempat-tempatnya juga. Misalnya lagi bertamu ke tempat orang yang baru dikenal, atau tempat yang formal, atau tempat pemerintahan, itu kita bukan posh, tapi kata-kata kita itu juga kita perhatikan. Jadi kita juga nggak yang asal-asalan aja, Jadi begitu di sini. Karena itu yang bahasa posh itu bahasa queen, bahasa ratu. Jadi ratu ngomongnya seperti itu, orang kerajaan, orang bangsawan ngomongnya seperti itu. Kayak, oh, would you like to have something to drink, please? Kayak gitu. Jadi lebih ke bahasa Inggris yang baku lah, mungkin bisa dibilang. Oke, kembali lagi ke pernikahan Mbak Gini yang remarriage. Remarriage ini sebenarnya hanya rasa syukur dari mereka yang masih bersama, yang masih saling cinta. Mereka nggak ada melihat perubahan satu sama lain, kekuatan cinta mereka masih sama. Kalau nikah di sini pun, baik secara agama atau Kristen atau sipil, itu sebenarnya satu kali seumur hidup. Kalau masih bersama ya, kalau nggak cerai. Sama aja di Indonesia sebenarnya. Tapi kalau ingin
mengulang perjanjian itu mau berapapun nggak masalah, tiap hari pun nggak masalah. Karena itu uang masuk juga bagi catatan sipil, you know. Itu kenapa mereka pakai catatan sipil, kenapa nggak saling ngomong aja, agar mereka itu apa ya, bukan kelihatan sih, lebih ke ya kita ngomong ini nggak asal ngomong aja, kita ada saksi lagi, you know. Jadi kamu harus keep janji kamu harus pegang janjimu lagi, gitu ceritanya. Jadi ini nggak ada yang namanya anjuran atau apa-apa, enggak. Ini pilihan, dan biasanya orang yang remarried itu ya orang-orang kaya di sini. Di Indonesia juga kayaknya. Karena banyak sekali uangnya, ya kan. Kemudian kalau kami kayak Triple Mix pergi menghadiri undangan makan gratis sepuas-puasnya. Ada yang nanya apakah itu gratis? Yes, itu semua gratis dari tuan rumah. Tapi satu yang mungkin orang-orang nggak tahu, kenapa mereka nggak ada memperbincangkan, oh itu anak makan di sini gratis mulu. Nggak ada kayak gitu, ya kan, di sini. Kenapa? Karena technically nggak gratis. Pertama, seperti saya, Del, kalau acaranya itu taruh pas waktu kita kerja, apalagi si Daniel kerja Sabtu Minggu, atau kita kan nggak semuanya kerja dari Monday to Friday. Jadi nggak ada yang tepat pas acara itu ada kita libur, ya kan. Itu pertama, kalau pas kita kerja kayak Sylvia itu pernah dulu waktu 17-an itu dia kerja, ya kan. Nah, dia harus minta izin cuti 1 hari, berapa uangnya habis, gajinya kurang, ya kan, atau liburnya kurang. Karena di sini libur cuti itu lumayan ini digaji juga, terus sangat penting sekali. Jadi dia mengorbankan 1 hari libur dia. Itu uangnya berapa? Coba 1 jam aja minimal 200.000 kali 9 jam 1.800.000. Itu kalau kita bicara ini, mudah-mudahan yang nonton kita mereka ngerti lah. Technically. Tapi kalau secara kelihatan memang gratis, kita makan sepuasnya, bawa lagi pulang, bla 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 bla, you know. Itu satu. Yang kedua, transportasi. Karena jauh, bensin mahal di sini, guys. Bensin itu di sini 25 ribuan atau ada 30 ribuan kalau nggak salah. Ya 30 ribuan. Apalagi sekarang ini. Jadi berapa liter minyak ke sana, itu nyampe 40 liter loh, maksudnya 40 pounds, itu bisa nyampe 40 pounds ya 1 jutaan, you know. Itu terus waktu, kalau kita bicara hal seperti itu di dunia ini nggak ada yang free intinya, gitu. Tapi karena konsep dari acara semua adalah acara silaturahmi, jadi tidak ada terlintas di benak siapapun berapa saya nanti rugi, berapa waktu saya nanti terbuang, atau berapa, itu nggak ada. Maka kalau kita bicara hal yang seperti itu, kita nggak akan pernah enjoy hidup ini. Oke guys, itulah sharing saya minggu kali ini. Jadi bagi kalian yang masih tertarik, masih ada jiwa keponya, kepo itu bagus. Kalau kepo yang yang pengen tahu untuk menambah pengetahuannya, bukan pengen tahu tapi kepo di urusan pribadi orang tuh, nggak tahu juga sih bagus apa enggak. Anyway, bagi yang selalu pengen sharing bagaimana pendapat kalian, silahkan tulis di komen. Dan kalau kalian enjoy dengan vlog sharing ini, maka see you next week. Oke? Saya Triple Mix. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.